warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andita Ramadhani. Saya dari kelompok 3 beserta rekan saya yaitu Dinda Nurmawar dan Siti Fatona. Hari ini saya akan membahas tentang unsur-unsur pembangunan ekonomi. Langsung saja ya. Baik, unsur-unsur pembangunan ekonomi ada 4, yaitu penduduk dan tenaga kerja, kapital, sumber-sumber alam, teknologi, dan wira swasta. Sekarang kita akan membahas tentang penduduk dan tenaga kerja. Penduduk adalah suatu kumpulan manusia yang menempati suatu wilayah geografi dan ruang tertentu. Selanjutnya ada tenaga kerja. Tenaga kerja adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan guna barang atau jasa, baik untuk kebutuhan pribadi maupun bermasyarakat. Selanjutnya, ada permasalahan penduduk di negara berkembang. Ada 3 poinnya, yaitu pertumbuhan penduduk yang tinggi, yang kedua, distribusi penduduk yang tidak merata, yang ketiga, ada kualitas penduduk yang sangat rendah. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Peningkatan untuk meningkatkan kualitas penduduk dan tenaga kerja ada 2. Yang pertama, pendidikan. Maksud dari pendidikan itu adalah setiap manusia itu pasti butuh yang namanya pendidikan. Karena dalam pendidikan itu ya mencakup berbagai ilmu pengetahuan tentang nilai-nilai sikap, keterampilan, dan kemahiran kepada ahlinya seperti guru atau dosen yang dilakukan dari generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Tetapi juga kemungkinan bisa dilakukan secara otodidak. Yang kedua ada pelatihan khusus sesuai bidangnya. Pelatihan khusus sesuai bidangnya itu maksudnya proses pengembangan keterampilan diri untuk pekerjaan atau tugas tertentu. Contohnya seorang guru untuk mengembangkan keterampilan dirinya itu ya mengikuti pelatihan seperti pelatihan kewirausahaan, pelatihan tindakan kelas, dan lain-lainnya. Kapital adalah semua bentuk kekayaan yang dilakukan baik-baik secara langsung untuk menambahkan output. Fungsinya untuk meningkatkan produktivitas dalam jangka panjang. Sumber-sumber kapital diciptakan ada 3. Yang pertama, memaksimalkan SDM. SDM itu adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu adalah hal yang sangat terpenting apabila di dalam sebuah negara memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil ya maka akan mampu mengolah sumber daya alam yang ada di dalam negara tersebut. Yang kedua, menekan konsumsi dan meningkatkan sektor yaitu seperti meningkatkan terus barang dan jasa. Yang ketiga ada mengalihkan faktor-faktor kurang produktif menjadi produktif. Contohnya seperti faktor produktif kan bahan baku seperti pengolahan sawit menjadi bahan jadi seperti minyak dan sabun. Nah, kurang produktifnya lagi ada bahan baku itu seperti pengolahan wol menjadi kain bahan jadinya. Macam-macam sifat sumber daya alam ada 2. Yang pertama, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya gas bumi, batu bara, logam mulia, dan lain-lain. Yang kedua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contohnya tanaman, hewan, air, tanah, dan lain-lain. Selanjutnya, keadaan ekonomi yang dapat membatasi sumber daya alam, diantaranya yaitu yang pertama, tidak adanya sumber daya alternatif. Yang kedua, pengelolaan yang kurang baik. Yang ketiga, distribusi yang tidak merata. Yang keempat, bentuk pasar yang tidak tepat. Yang kelima, perubahan biaya. Dan yang keenam adalah ketergantungan ekspor. Selanjutnya, teknologi dan wira swasta. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyiapkan barang-barang yang diperlukan bagi keberlangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Wira swasta adalah kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan yang efektif dan efisien secara mandiri dan upaya penciptaan lapangan pekerjaan. Selanjutnya, fungsi penerapan
teknologi, dan wira swasta. Kemajuan teknologi dapat memajukan modal dan kinerja kerja. Fungsi wira swasta adalah untuk mengganti cara lama menghasilkan suatu produk dengan gaya baru atau inovasi yang baru. Terima kasih dari kami, saya ucapkan.